Shalom sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Iman Kristen bukan sekedar perjalanan menuju surga, tapi perjuangan untuk tetap layak di hadapan Allah di tengah dunia yang menggoda kita untuk menyerah. Sahabat, hari ini banyak orang berpikir semua orang pasti diberkati yang sama. Asal percaya, asal ikut Tuhan, semua akan masuk tanah perjanjian. Simbol dari berkat, sukses, damai, dan hidup kekal. Tapi apakah benar begitu? Coba lihat dunia sekarang. Ada yang setia melayani, tapi hidupnya susah. Ada yang main curang, tapi makin makmur. Ada gereja yang penuh janji berkat, tapi jemaatnya hidup tanpa arah. Lalu kita bertanya, Tuhan, di mana keadilan-Mu? Ulangan pasal 11 memberi kita realitas yang keras. Tidak semua yang keluar dari Mesir akan masuk tanah perjanjian. Bukan karena Allah pilih kasih, tapi karena ketaatanlah yang menjadi pembeda antara mereka yang mewarisi janji dan mereka yang hanya mendengarnya. Hari ini kita akan belajar bahwa tanah perjanjian tidak hanya untuk semua, hanya bagi mereka yang mau hidup tunduk di bawah pemerintahan Allah. Bukan hanya mengakui iman, tetapi ketaatan imannya. Mari kita masuk ke latar zamannya. Bangsa Israel baru saja keluar dari tanah Mesir. Generasi tua sudah mati di padang gurun karena ketidaktaatan mereka. Sekarang Musa sedang berbicara kepada generasi yang baru di tanah Moab, tepat sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Musa tahu satu hal, bahwa mereka akan masuk tanah yang dijanjikan, tapi belum tentu hidup di dalam janji itu. Dalam Ulangan 11 ayat 8-32, Musa menegaskan dua realitas, tanah yang dijanjikan dan tanggung jawab untuk menjaganya. Tanah itu bukan seperti Mesir, kata Musa, yang bergantung pada irigasi manusia. Tetapi tanah itu adalah tanah yang bergantung pada hujan dari langit. Artinya, tanah Kanaan bergantung langsung kepada Allah. Artinya apa? Tanah perjanjian hanya bisa dinikmati oleh bangsa yang hidup di dalam ketergantungan kepada Tuhan. Ahli teologi Christopher Wright menjelaskan, Ulangan adalah kitab tentang teologi berkat yang bersyarat. Bukan karena Tuhan pelit, tetapi karena kasih Tuhan selalu menuntun pada tanggung jawab. Musa juga menegaskan berkat dan kutuk. Berkat jika engkau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kutuk jika engkau berpaling dan mengikuti ilah lain. Ini bukan ancaman, tetapi kontrak perjanjian, seperti sumpah pernikahan antara Tuhan dan umatnya. Tanah perjanjian bukan tempat liburan rohani, itu medan ujian iman. Kata kunci di dalam bagian ini adalah kata Ibrani, syamar, berarti memelihara, menjaga, menaruh perhatian sungguh-sungguh. Musa berkata, peliharalah segala perintah itu. Ayatnya yang ke-8. Artinya bukan sekedar menghafal, tapi menjaga hati supaya tetap taat dalam tekanan kehidupan. Tujuan Musa menulis bagian ini adalah untuk membentuk kesadaran kolektif bangsa Israel
bahwa berkat bukan otomatis karena status umat pilihan, melainkan karena hubungan perjanjian yang aktif. Menurut Daniel Block dari NIV Application Commentary, Musa ingin menegaskan bahwa tanah perjanjian bukan hadiah tanpa syarat, tetapi tanggung jawab yang harus dijaga dengan ketaatan. Dengan kata lain, Musa menulis bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan prinsip iman yang sehat. Janji Allah selalu datang bersama panggilan untuk hidup kudus. Sekarang, mari kita lihat 3 ajaran teologis utama dari bagian teks ini yang menjelaskan mengapa tanah perjanjian tidak diperuntukkan untuk semua. Yang pertama, iman yang tidak taat akan kehilangan janji. Banyak orang punya iman, tapi tidak punya ketaatan. Tuhan tidak pernah menjanjikan berkat tanpa syarat moral. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa." Tanah perjanjian adalah simbol dari kedewasaan iman, bukan sekedar keselamatan awal, tapi hidup yang matang dalam kesetiaan. Hal yang kedua, tanah perjanjian adalah panggilan tanggung jawab. Tanah Kanaan itu indah, subur, dan penuh janji. Tapi Musa berkata, tanah itu tetap bergantung pada hujan dari langit. Artinya, jika kita ingin hidup diberkati, kita harus terus terhubung dengan sumbernya, yaitu Tuhan. Berkat Tuhan tidak bisa dikelola dengan kebanggaan manusia. Bangsa Israel harus mengelola tanah dengan rasa takut akan Tuhan. Begitu juga kita harus mengelola hidup kita, karir, pelayanan, dengan kesadaran bahwa semuanya ini miliknya Tuhan. Hal yang ketiga, Allah menguji ketaatan melalui waktu dan keadaan. 40 tahun di padang gurun bukan hukuman semata, tapi sebuah sekolah iman. Ulangan pasal 11 mengingatkan bahwa sebelum tanah dijanjikan diberikan, karakter harus dibentuk. Begitu juga hari ini, Tuhan sering menunda berkat bukan karena Tuhan tidak setia, tapi karena Tuhan sedang menyiapkan kita menjadi pribadi yang bisa menjaga tanah itu ketika diberikan. Sahabat, kesimpulannya sederhana tapi tajam, bahwa tidak semua yang keluar dari Mesir akan masuk ke tanah perjanjian. Bukan karena Allah kejam, tapi karena Allah tidak mau karena tidak semua orang itu mau taat kepada Allah. Tanah perjanjian hari ini bisa berarti banyak hal. Bisa berarti keluarga yang dipulihkan, pelayanan yang berbuah, bisnis yang menjadi berkat, atau hidup rohani yang berkemenangan. Tetapi semuanya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang hidup di bawah otoritas firman Tuhan. Saya teringat seorang ibu di gereja kecil di sebuah daerah yang berkata, "Pak Pendeta, saya tak punya banyak, tapi saya punya damai. Dan
itu tanah perjanjian saya. Sahabat, tanah perjanjian bukanlah lokasi, tapi kondisi hati. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling setia. Sekarang maukah kita menjadi generasi yang benar-benar masuk dan tinggal di tanah perjanjian Tuhan? Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau bukan Tuhan yang murah hati tanpa kebenaran, tapi Tuhan yang mengikat janji dengan kasih dan ketaatan. Hari ini kami sadar, banyak sekali kami ingin tanah perjanjian tanpa mau melewati padang gurun. Ampuni kami ya Tuhan, bentuk kami jadi umat yang setia, yang tidak hanya mencari berkat, tapi menjaga perjanjian-Mu. Ajarlah kami untuk hidup bergantung kepadamu setiap hari, supaya saat kami tiba di tanah yang Engkau janjikan, Engkau tetap menjadi Raja atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemegang Janji, kami berdoa. Amin.